Pernah nggak sih kalian penasaran, siapa sih yang nentuin letak taman di kota? Atau kenapa ya jalan di komplek rumah kita tuh bentuknya begitu? Nah, hari ini kita bakal ngintip proses di balik itu semua. Kita akan bedah bareng-bareng sebuah metode belajar yang wah unik banget. Ini metode yang bisa mengubah mahasiswa arsitektur dari yang tadinya cuma duduk di belakang meja gambar, jadi partner langsung buat masyarakat. Coba deh, pikirin sebentar. Jalan yang kita lewatin tiap pagi, taman tempat kita nongkrong sore-sore, sampai tata letak perumahan kita, itu semua bukan terjadi gitu aja loh. Ada proses desain yang panjang di baliknya. Tapi pertanyaannya jadi gini, suara kita sebagai orang yang tiap hari pakai tempat itu, didengerin nggak sih pas proses perancangannya? Nah, jawabannya mungkin datang dari sebuah ruang kelas di Makassar. Percaya atau enggak? Program studi teknik arsitektur di UIN Alauddin Makassar lagi nyoba sesuatu yang menurut saya cukup radikal. Mereka ngajarin mahasiswanya kalau arsitek terbaik itu bukan yang paling jago gambar, tapi yang paling jago mendengarkan. Oke, biar lebih jelas, kita bedah dulu bagian pertamanya. Jadi gini, kalau kita dengar kata arsitektur, yang kebayang pasti gedung-gedung megah kan? Nah, tapi desain tapak atau site design ini beda. Fokusnya lebih luas. Ini bukan soal ngerancang satu pohon, tapi gimana caranya merancang keseluruhan hutan. Bukan cuma satu rumah, tapi seluruh lingkungannya. Gimana semuanya bisa nyambung dan berfungsi bareng. Mata kuliah yang namanya Studio Perancangan Tapak, inilah arenanya. Tujuannya apa? Buat ngelatih mahasiswa biar mikirnya kayak detektif. Mereka harus analisis semua, mulai dari alur jalan, di mana enaknya taman, sampai saluran airnya gimana. Jadi hasil akhirnya itu bukan cuma desain yang keren dilihat, tapi desain yang benar-benar berfungsi buat orang-orang yang tinggal di sana. Tapi ya tentu aja sebelum bisa terjun langsung ke masyarakat, para mahasiswa ini harus nguasain dasarnya dulu. Semuanya itu dimulai di dalam studio. Disinilah tempat ide-ide lahir, di atas kertas dan di layar komputer. Disinilah pondasi teknis mereka diasah sampai benar-benar tajam. Coba deh perhatiin kemampuan apa aja yang dibangun di sini. Ini bukan cuma soal gambar-gambar bagus loh. Jauh lebih dari itu. Mahasiswa dilatih buat menganalisis kondisi fisik dan sosial, bikin konsep yang benar-benar jadi solusi masalah, dan yang paling penting nih, mereka belajar ngerancang berdasarkan data dan fakta, bukan cuma asal tebak atau selera pribadi. Tapi, dari semua keterampilan teknis tadi, ada satu yang jadi bisa dibilang jantung dari program ini. Kalimatnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Mampu berkolaborasi dengan masyarakat. Di kurikulum ini, jago ngobrol sama warga itu sama pentingnya kayak jago gambar. Ini bukan lagi sekadar pilihan, tapi udah jadi kewajiban. Dan kemampuan kolaborasi inilah yang jadi titik baliknya. Inilah momen krusialnya. Momen di mana teori-teori rapi di ruang kelas yang serba terkontrol, ketemu langsung sama realita di lapangan yang kompleks dan penuh sama harapan-harapan nyata dari manusia. Metode yang mereka pakai buat ngejembatenin dua dunia ini namanya service learning. Gampangnya gini, belajar sambil melayani. Jadi mahasiswa nggak cuma duduk manis nyerap teori, tapi mereka benar-benar turun tangan. Pakai ilmu mereka buat kasih solusi nyata buat masalah-masalah yang ada di masyarakat. Perbedaan antara dua cara belajar ini, wah jauh banget. Coba bayangin, di satu sisi ada desainer yang kerja sendirian, nebak-nebak aja apa yang dibutuhin orang. Nah, di sisi lain, dengan service learning, desain itu lahir dari obrolan, dari diskusi. Proyeknya beneran ada, masalahnya nyata, dan yang paling penting, solusinya itu datang dari aspirasi warga sendiri. Tentu aja, mahasiswa ini nggak dilepas sendirian gitu aja dong. Proses ini butuh jembatan, dan peran jembatan itu dipegang oleh ARDV Institute. Merekalah fasilitatornya yang memastikan obrolan antara ide-ide segar mahasiswa dan kearifan lokal masyarakat itu bisa nyambung, berjalan lancar, dan produktif. Oke, metodenya kita udah paham kan? Tapi gimana sih prosesnya di lapangan? Gimana caranya hasil ngobrol-ngobrol di warung kopi dan data pengamatan itu bisa berubah jadi denah atau bahkan master plan? Nah, ayo kita lihat proses transformasinya. Jadi prosesnya itu terstruktur banget. Ada 4 langkah. Pertama, mereka terjun langsung. Survei, observasi, dan yang paling penting, mendengarkan. Semua temuan ini dirangkum di laporan awal. Habis itu, laporan ini dibedah lagi lebih dalam buat nemuin potensi-potensi tersembunyi dan masalah-masalah utamanya. Sampai akhirnya, dari analisis inilah, jreng, lahir sebuah konsep desain. Nah, bedain antara laporan awal sama laporan akhir ini penting banget. Anggap aja laporan awal itu tahap kenalan.
Cuma ngidentifikasi siapa aja yang ada di sana dan datanya apa aja. Kalau laporan akhir itu data pendalaman. Analisisnya lebih jauh, pertanyaannya jadi, oke, jadi apa yang benar-benar bisa kita lakuin buat bikin tempat ini jadi lebih baik? Nah, inilah fondasi strategis dari keseluruhan proyek. Dan sistem penilaiannya pun mendukung banget proses ini. Coba deh lihat porsinya. Laporan sama diskusi kasus itu menguasai lebih dari setengah nilai total. Pesannya jelas banget kan? Yang dinilai paling tinggi itu bukan jawaban di lembar ujian, tapi kualitas dari proses analisisnya, dialognya, dan kolaborasi yang mereka jalanin. Oke, setelah semua proses analisis dan kolaborasi yang mendalam itu, hasilnya jadi apa dong? Nah, sekarang mari kita lihat wujud akhir yang nyata yang lahir dari pendekatan unik ini. Yang pertama, ada master plan. Ini ibaratnya peta besarnya, pandangan dari atas yang nentuin segalanya. Di mana area main, di mana tempat usaha, gimana alur jalan yang paling efisien buat semua. Lalu ada gambar teknis. Nah, kalau master plan tadi itu idenya, ini adalah buku panduan buat membangunnya. Tiap detail, dari ukuran selokan sampai jenis aspal jalan, semuanya digambar dengan presisi, biar para pekerja di lapangan tahu persis apa yang harus mereka kerjakan. Biar nggak cuma jadi garis-garis di atas kertas, muncullah gambar 3 dimensi. Ini penting banget biar semua orang, terutama warga, bisa ngebayangin, oh nanti jadinya bakal kayak gini ya. Gambaran jadi jauh lebih nyata dan gampang dimengerti. Dan puncaknya, video animasi 3D. Ini lebih dari sekedar gambar, ini udah kayak tour virtual. Warga bisa jalan-jalan di lingkungan masa depan mereka, ngerasain suasananya, dan kasih masukan terakhir. Ini alat komunikasi paling kuat buat mastiin semua orang punya bayangan yang sama. Jadi inilah poin kuncinya. Hasil akhirnya itu bukan cuma satu gambar yang indah doang, tapi sebuah paket solusi yang super lengkap. Mulai dari laporan analisis yang mendalam, rekomendasi yang lahir dari suara warga, sampai gambar teknis dan visualisasi 3D. Ini bukan sekedar produk profesional, ini adalah bukti nyata dari sebuah proses kolaborasi. Ini semua membawa kita ke sebuah kesimpulan yang penting banget. Apa yang kita lihat ini bukan cuma sekedar tugas kuliah biasa, ini adalah sebuah pergeseran cara berpikir. Dari yang tadinya merancang untuk orang lain, menjadi merancang bersama mereka. Sekarang, coba deh kita bayangin sejenak. Kalau setiap taman, setiap jalan, setiap ruang publik di kota kita dimulai dengan dialog yang tulus kayak gini. Kira-kira dunia seperti apa ya yang akan kita tinggali bersama?